Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cantik Kirtasna Dewi. Di sini saya akan membahas tentang kebudayaan dan masyarakat. Nah, masyarakat merupakan orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Jadi tidak ada masyarakat yang tidak mempunyai kebudayaan, dan sebaliknya tak ada kebudayaan tanpa adanya masyarakat. Karena masyarakat merupakan sebagai wadah dan pendukungnya adanya kebudayaan. Nah, ternyata teman-teman, suatu kebudayaan dan masyarakat ini mempunyai dua konsep, yaitu yang pertama sebagai sistem adaptif dan juga yang kedua merupakan sebagai sistem ideologi atau gagasan. Nah, yang pertama yaitu kebudayaan sebagai sistem adaptif. Menurut Kissing, setiap pemikiran kebudayaan sebagai sistem adaptif, apabila kita mengulti lapisan konvensi kultural, maka pada akhirnya kita akan menemukan primal man. Dan keadaan manusia yang bugil di dasarnya merupakan pemikiran yang steril dan berbahaya. Jadi maksudnya, kita itu merupakan satu model interaksional yang kompleks, bukan satu lapisan yang sederhana seperti itu. Karena kebudayaan itu bersifat dinamis, namun sangat berhati-hati dalam menentukan proses selanjutnya. Nah, lalu sistem adaptif dari sudut pandang kultural merupakan kebudayaan yang hubungannya antara manusia dengan alam. Di dalam kebudayaan terdapat penyesuaian antara manusia dengan alam atau adaptasi terhadap seleksi alam tersebut. Jadi sistem atau kebudayaan yang menghubungkan manusia dengan lingkungan ekologi. Komponen sistem adaptif ini mempunyai konsep adaptif dalam kebudayaan. Kemudian konsep kebudayaan berdasarkan sistem ideologi atau ide atau gagasan. Nah, ada 3 cara yang khas dalam mendekati budaya sebagai sistem ideologi ini. Yang pertama, budaya sebagai sistem kognitif, yang kedua sebagai sistem struktural, dan yang ketiga yaitu sebagai sistem simbolik. Budaya yang pertama sebagai sistem kognitif. Jadi budaya ini merupakan suatu sistem kognitif atau sebagai pengetahuan. Jadi budaya bukan sekedar untuk hiasan saja dalam kehidupan seseorang, tetapi dengan mempelajari budaya, kita juga turut mempelajari suatu pengetahuan. Karena itu menurut Kissing mengatakan bahwa budaya itu tidak didukung oleh ilmu pengetahuan yang arif bijaksana. Sebab dengan kebudayaan itulah kita mempelajari ilmu pengetahuan yang arif bijaksana itu. Sedangkan menurut Goodenough, budaya adalah bentuk hal-hal yang ada dalam pemikiran atau mind seseorang, model-model yang dipunyai manusia untuk menerima, menghubungkan, dan kemudian menafsirkan suatu fenomena. Kemudian yang kedua yaitu budaya sebagai sistem struktural. Nah, sistem ini mempengaruhi susunan atau tatanan yang terpola secara kultural, yaitu pikiran. Struktur pemikiran-pemikiran yang meliputi tentang bahasa, adat istiadat yang berbeda antara masyarakat itu dipandang sebagai budaya. Jadi, bersifat universal yang semua masyarakat di dunia ini mempunyai kebudayaan tersebut daripada sistem budaya yang bersifat lokal. Oleh karena itu, setiap budaya pada masing-masing masyarakat berbeda, baik di suatu daerah maupun seluruh negara atau di seluruh dunia. Karena pikiran mereka yang menyebabkan kebudayaan itu berbeda satu sama lain. Kemudian yang ketiga yaitu budaya sebagai sistem simbolik. Dari kata simbolik berarti merupakan suatu ciri atau suatu simbol kebudayaan tersebut. Jadi kebudayaan itu tidak dimiliki individu namun dimiliki bersama oleh suatu masyarakat. Karena mempelajari suatu budaya adalah berarti mempelajari aturan-aturan makna yang dimiliki bersama, bukan hanya satu orang saja. Kebudayaan sebagai sistem simbol yang bermakna itu tidak terlihat di dalam kepala orang. Bahkan menurut Schneider, budaya adalah suatu sistem simbol dan makna yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, terletak dalam relasi di antara mereka, bukan di dalam mereka.
simbol dan makna itu bersifat umum, bukan pribadi. Nah, kemudian teman-teman ada unsur-unsur kebudayaan. Nah, di dalam kebudayaan itu, dalam suatu masyarakat itu terdiri atas beberapa unsur yang saling berkaitan. Nah, di sini ada ahli antropologi yaitu Clyde K. Maban menyimpulkan adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan yang disebut unsur kultural universal. Jadi maksudnya unsur ini ada di seluruh dunia, bukan hanya di daerah-daerah tersebut saja. Apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu sebagai sistem bahasa. Budaya itu merupakan suatu bahasa dalam suatu masyarakat. Contohnya yaitu kebudayaan orang Sunda mempunyai bahasa Sunda. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sistem pengetahuan. Yang ketiga sebagai sistem organisasi kemasyarakatan. Jadi kebudayaan misalkan di daerah Sunda itu organisasi kemasyarakatannya seperti ini, sedangkan organisasi kemasyarakatan di kebudayaan orang lain berbeda. Kemudian yang keempat itu sebagai sistem teknologi, yang kelima sebagai sistem ekonomi, yang keenam sebagai sistem religi, dan yang terakhir itu sebagai sistem kesenian. Nah, yang tadi kan merupakan unsur-unsur universal gitu ya, yang pastinya ada dimiliki oleh setiap kebudayaan baik di daerah manapun. Jadi setiap daerah pasti punya unsur tersebut. Kemudian ada unsur-unsur kebudayaan yang menurut Melville yaitu ada 4 unsur kebudayaan. Yang pertama sebagai sistem ekonomi seperti ada di gambar di bawah yaitu kereta. Dulu kereta seperti apa dan sekarang seperti apa. Kemudian keluarga dan juga alat-alat teknologi, dan yang terakhir yaitu seperti dengan kekuasaan politik. Nah, yang terakhir yaitu fungsi kebudayaan. Kebudayaan itu tentunya mempunyai fungsi kan teman-teman. Yang pertama yaitu kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Karena tanpa adanya kebudayaan kita, contoh ya, misal kalau di Sunda itu ada kata pamali. Terus kalau misalkan contohnya apabila seseorang yang belum menikah lalu duduk-duduk di tempat keluar masuknya orang, ada kalimat pamali di Sinanto Jodoh. Nah, itu merupakan kebudayaan orang Sunda. Kemudian yang kedua, kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup manusia yang diwujudkan dalam penciptaan teknologi. Dan yang terakhir, kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai kontrol sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Sekian, terima kasih.